Sehat semua hari ini? Alhamdulillah. Oke, pada hari ini saya akan menerangkan tentang tantangan bebas. Ini salah satu program dari kementerian kita, yang mana di Kementerian Agama kita, yang notabene kita Mandoa Gresik, itu bekerjasama dengan Unitomo Surabaya. Oke, sebelumnya, apakah kalian pernah mengenal yang namanya computation thinking, CT? Sebelumnya pernah nggak? Pernah ya? Belum. Oke, jadi saya jelaskan kepada kalian apa itu tentang CT. Nanti untuk absennya silahkan diisi ya di Google Form, dan nanti ada tantangan bebas yang akan saya share di grup WA kita yang berkelas 11 IPS 2. Oke, kita tentang ini pendidikan dulu. Siapa bapak pendidikan kita? Bapak pendidikan kita itu adalah Ki Hajar. Ki Hajar Dewantara itu memberikan pendapat, memberikan teorinya bahwasanya pendidikan adalah penyemaian benih kebudayaan. Jadi pendidikan itu erat hubungannya dengan budaya. Makanya jika ada pendidikan yang merupakan sebuah kebudayaan, itu adalah kesalahan dalam itu. Makanya sampai kalau menjadi siswa, jangan melupakan sebuah budaya. Nah, ini adalah pendidikan Siti. Kalau ini pendidikan Siti adalah penyemaian benih kebudayaan digital. Kenapa? Karena kita melihat perkembangan digital kita melihat perkembangan teknologi yang ada pada kehidupan kalian. Makanya pendidikan kita dikembangkan, budaya dikembangkan untuk mengenal di era digital ini. Dan sampean sebagai generasi penerus bangsa, jangan sampai ketinggalan perkembangan digital seperti ini. Apalagi kita sering melihat media-media sosial itu yang bisa kita manfaatkan untuk sebuah pendidikan. Oke, nextnya, arah kebijakan dan strategi nasional visi presiden kita, yaitu terwujudnya Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong. Makanya dulu ada namanya Merdeka Belajar yang dicetuskan oleh Menteri Pendidikan kita, yaitu Bapak Nadiem Makarim. Merdeka itu spirit, merdeka itu berpikir, beride, bereksperimen, namun tetap berhati-hati dalam bertindak. Makanya sampean sebenarnya harus punya spirit tersendiri, punya ide sendiri. Ada yang katakan bahwasannya pendidikan semakin maju, semakin ke depan ini adalah mewajibkan sampean untuk berpikir lebih kritis, berpikir lebih inovatif, berpikir lebih cemerlang, punya ide-ide cemerlang yang bisa memecahkan sebuah masalah. Bahkan dulu awal-awal kurikulum 2013 itu mengatakan bahwasanya siswa itu yang lebih aktif, siswa lebih aktif. Maka dulu awal-awal 2013 sering anak-anak itu yang mencari materi, menjelaskan, dan guru tinggal mengarahkan. Ini sebenarnya sudah berlaku pada anak-anak SMA. Karena nantinya ketika sampai kuliah, ya seperti itu. Kamu mencari materi sendiri, kamu yang jelasin sendiri kepada teman. Next. Nah, ini CT. Apa itu CT? Computational thinking adalah sebuah pendekatan dalam proses pembelajaran. CT memang memiliki peran penting dalam pengembangan aplikasi komputer. Namun, CT juga dapat digunakan untuk mendukung pemecahan masalah di semua disiplin ilmu, termasuk humaniora, matematika, dan ilmu pengetahuan. Maka dengan adanya CT ini diharapkan sampai menjadi orang-orang yang solutif, orang-orang yang selalu mempunyai solusi dari berbagai macam masalah. Ilmu itu nanti endingnya akhirnya adalah bagaimana bisa sangat terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Dan ingat, dalam kehidupan sampai pasti menemukan yang namanya berbagai macam masalah. Nanti kamu menjadi orang yang solutif. Bagaimana kamu bisa memecahkan masalah yang ada pada kehidupan? Terutama ketika kita belajar matematika, kita belajar ilmu-ilmu eksak, itu adalah bagaimana kita diajarkan memecahkan sebuah masalah. Nah, setelah itu apa berpikir komputasi itu? Berpikir komputasi itu berpikir atau pemikiran tidak berarti berpikir seperti komputer ya, melainkan berpikir tentang komputasi di mana seseorang dituntut untuk memformulasikan masalah dalam bentuk masalah komputasi dan menyusun solusi komputasi yang baik atau menjelaskan mengapa tidak ditemukan solusi yang sesuai. Jadi
Intinya dengan berpikir seperti ini sampai menemukan solusi-solusi yang mana sebelumnya itu tidak terpikir oleh dirimu. Solusi-solusi terbaik. Ini gitu komputasi. Kita mencari solusi-solusi terbaik dalam memecahkan sebuah masalah. Kita ingat, sampai pernah nggak mendengar 4.0, industri 4.0? Pernah nggak? Bahwasanya sekarang itu Indonesia sudah menjalani industri 4.0, ya, di mana persaingan lebih ketat dengan memanfaatkan digital. Itu Indonesia. Kalau Malaysia kemarin katanya sudah 5.0, Indonesia 4.0. Nah, teknik berpikir Citi sebagai sebuah pendekatan sangat penting dikuasai para siswa untuk membantu mereka menstrukturisasi penyelesaian masalah yang rumit, di mana kecekapan kompleks problem solving dan berpikir kritis itu merupakan dua keahlian terpenting yang diperlukan pada masa mendatang. Ya, dengan adanya Citi ini sama diharapkan menjadi orang-orang yang solutif dengan kecakapan, solutif yang terarah, solutif yang sesuai dengan adanya Citi ini. Terutama besok masa depanmu itu benar-benar dibutuhkan, ya, untuk masa depan sampai. Apalagi kita melihat digital ini semakin berkembang. Zamanmu SD belum ada kayak WA. Kamu sudah punya WA SD? Apa nggak sudah? Mulai kapan Facebook, Instagram? SMP. SMA sudah ahli, SMP 2, SMA sudah ahli. Mungkin kuliah kamu sudah menciptakan aplikasi baru. Dan semoga itu terjadi. Terus ini ada metode dipakai dalam berpikir komputasi. Ada decomposition. Decomposition ini kemampuan memecah data, proses atau masalah menjadi bagian-bagian yang lebih kecil atau menjadi tugas-tugas yang mudah dikelola. Masalah besar kamu pecahkan menjadi masalah-masalah kecil. Semakin kecil masalah itu akhirnya kamu bisa menyelesaikan. Jadi contoh ini, sama itu menghancurkan ini dipecah menjadi kecil-kecil. Kalau sudah kecil gampang untuk menghancurkan. Masalah seperti itu. Ketika masalahnya sudah masalah besar, pecah menjadi kecil. Caranya gimana, Pak? Kamu bilang mana yang lebih dahulu tidak bisa menyelesaikan masalah itu, tidak akan bisa terselesaikan jika sampai tidak ada niat, tidak ada action untuk menyelesaikan masalah tersebut. Setiap kehidupan itu pasti ada masalah. Setiap kehidupan. Dan masalah itu kalau kata guru saya, masalah itu mengatur di belakang. Satu masalah selesai, besok ada masalah lain. Masalah selesai, masih ada masalah. Dan masalah itu adalah sesuatu yang harus kita hadapi dan kita pecahkan. Itu masalah. Karena dengan banyaknya masalah itu bisa menjadi orang yang lebih dewasa. Arek yang sering mendapatkan sebuah masalah dalam kehidupannya itu bisa dikatakan dia lebih siap dan lebih dewasa. Lebih siap dan lebih dewasa. Maka saya masalah gak usah gampang mengeluh, hadapi. Terus ada pola, yaitu kemampuan untuk melihat persamaan atau bahkan perbedaan pola, tren dan keterampilan dalam data yang nantinya akan digunakan dalam membuat prediksi dan penyajian data. Ini kalau kita menghadapi masalah, dalam menghadapi sebuah masalah, dalam memecahkan sebuah masalah, seseorang itu pasti punya yang namanya cara tersendiri. Contoh, kamu dapat tugas PR, orang itu dikerjakan, setelah mendapat PR langsung dikerjakan, itu ada. Dan banyak teman gue yang 11 titik semua seperti itu ya, dan mudah-mudahan seperti itu. Hari ini dapat PR langsung pulang sekolah dikerjakan. Ada yang kerjakannya sebelum besoknya pelajaran malam dikerjakan. Orang sih. Ada yang di kelas pagi hari berangkatnya pagi, sekarang sudah berangkat kerjakan PR. Ada yang ketika gurunya belum datang masih kerjakan PR. Itu adalah cara masing-masing seorang untuk memecahkan masalah. Sama pasti punya cara untuk menyelesaikan masalah yang berbeda-beda antara satu orang dengan yang lain. Terus ketiga, ada abstraksi, yaitu melakukan generalisasi dan mengidentifikasi pokok permasalahan yang menghasilkan pola. Jadi masalah dibagi. Oh ini lebih berat, oh ini lebih sedang, ini ringan. Itu namanya mengidentifikasi. Dan terakhir pengembangan metode pemecah masalah. Ini yang paling penting. Awal tim desain.
bagaimana sampai bisa memecahkan masalah dengan berbagai macam caramu. Dan ketika caramu itu berhasil untuk memecahkan masalah, saatnya kamu mengembangkan cara-cara untuk memecahkan masalah, sebuah masalah kan. Masalah apa Pak? Masalah yang kamu hadapi. Kalau masih sekolah ya, masalah yang kamu hadapi cuma satu biasanya, mendapat tugas. Itu aja. Lainnya tidak seberapa. Kamu belum menghadapi yang namanya masalah kreditan. Di sekolah sudah besar ada masalah itu. Ya. Terus ini karakteristik berpikir komputasi, mampu memberikan pemecahan masalah, mampu melakukan mampu memberikan pemecahan masalah, mampu melakukan representasi, mampu mengorganisasi, mampu melaksanakan otomatisasi solusi menurut cara berpikir algoritma. Nah, ini sebuah intinya gini. Kita berpikir komputasi itu bagaimana kita bisa memecahkan masalah dengan pola, dengan ide yang kita punya. Sampai ketika punya masalah biasanya juga kepada orang lain, dikasih solusi. Itu hanya menjadi pertimbangan. Ya boleh kamu menjalankan ide dari temanmu, atau bisa kamu menjadikan itu pertimbangan. Tentang intinya gitu, bagaimana kita bisa memecahkan sebuah masalah. Ini seperti masalah. What do you see? Kamu kalau melihat ini gambar apa? Oh, ada nggak yang melihat ini gambar binatang? Rusa. Ada? Ada nggak yang lihat ini gambar binatang? Ada ya? Itu namanya masalah. Ada yang gambar. Oh ini pohon kering. Oh ini ada yang gambar hewan Pak. Kita bisa melihat sebuah masalah itu dari beberapa sisi. Saat itulah kamu bisa memecahkan sebuah masalah itu dari berbagai macam itu. Oh bisa nggak gambar ini? Ini gambar hewan. Ini gajah. Terus ini, kamu lihat gambar satu hewan atau dua hewan? Satu macam hewan atau dua macam hewan? Satu. Apa satu? Kelinci. Ada yang dua? Bebek. Ini juga bebek. Jadi balik. Terus ini, kamu lihat dua gambar, dalam arti gambar cuma satu gambar. Dua apa? Gajah sama pemandangan. Ada yang lihat gajah nggak di sini? Ada. Ini gajah ya. Ini belalainya. Ada pemandangan. Ini burung bangau. Nah itu salah satu yang punya masalah di berbagai macam sisi. Berbagai macam sisi. Kadang kita juga bisa katakan masalah itu ada sisi negatif juga, sisi positif juga. Dan juga dalam seperti ini kita punya berbagai macam ide untuk memecahkan masalah tersebut. Ini tatanan bebas. Oke, kita masuk ke bebas challenge ya. Tatanan bebas. Tatanan bebas adalah kompetisi yang diadakan tahunan bagi siswa berumur 5 sampai dengan 18 tahun dan sudah diikuti oleh 2,75 juta siswa yang berasal dari 60 negara. Tatanan bebas bukan sekedar lomba untuk meraih kemenangan, tetapi yang penting adalah untuk belajar berpikir dan menyelesaikan persoalan kepada peserta yang meraih peringkat tinggi akan diberikan sertifikat. Nanti kamu akan bertanding juga, mungkin nanti kamu putarkan ya, bertanding bebas ini dan pesaingmu dari sekolah-sekolah lain, man-man lain di luar Gresik. Ini tantangan 2016. Salah satu dari mereka melempar bola dan memecahkan kaca jendela rumah Pak Beverdam. Saat Pak Beverdam memeriksa jendela tersebut, ia sempat melihat punggung dari anak pelaku pelemparan tersebut sedang berlari. Ia hanya ingat si anak menggunakan atasan merah dan berambut pendek. Ciri-cirinya beratasan merah dan berambut pendek. Kalau di sini atasan merah itu ada Jane, ada John, ada Dan. Itu Dan. Dan berambut pendek. Ya. Siapa sih pelaku pelemparan itu? John, Tom, Jane atau Dan? Antara Dan sama John. Baju merah dan berambut pendek. John itu juga bisa dikatakan pendek kan ya? Kalau panjang seperti ini. Ini buang dia. Ingat ini sama Ben. Jawabannya siapa?
Den. Kok bisa deh? Hanya Lebih pendek. bisa dikatakan ciri-cirinya Ya. ini. Ya, nggak ada kok ini. Cuma ciri-cirinya dijadikan rambut pendek. Kamu dedek. Jadi dan kalau John bisa ciri-cirinya bisa disebutkan rambut keriting. Tapi John juga pendek sob. Oh iya, pendek juga kan? Ada John. Kenapa kok John? Karena kan Pak seperti itu hanya punya batasan merah, bukan masalah nomornya. Apa? Ada nomornya, hanya batasan nomor merah. Bunga tetap merah. Ini batasan merah. Ya. Oke, lihat ya sini ya. Jawabannya yang benar adalah teman. Ini tampil di bebas challenge. Nah, ini setelah ini kita buat akun dan mencoba tantangan bebas. HP-mu nanti silakan di apa? Share di sini ya. Tentang latihan bebas. Nanti silakan dilihat di grup ya. Saya share untuk pembuatan